Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Karya Hemin Sunim. Bab 5. Cinta. Cinta pertama di antara kita berdua, Mary, beri dewa yang tak dikenal. Khalil Gibran. Saya masih duduk di kelas 10 ketika membaca buku Khalil Gibran untuk pertama kalinya. Saya menelan kata-katanya tanpa tahu siapa dia sebenarnya atau dari mana dia berasal. Saya masih belum merasakan manisnya cinta atau pahitnya kehidupan. Tetapi puisi-puisi cinta dan proses spiritualnya membuat saya terpesona. Mungkin puisi-puisinya lah yang pertama kali membuat saya tersentuh dengan sesuatu yang begitu indah dan sakral dalam diri saya. Saat saya membaca Sang Nabi dan Yesus anak manusia, saya merasakan perasaan hormat kepada dan keintiman bersama Yesus. Ini sesuatu pengalaman baru bagi saya, karena sebelumnya saya hanya pernah mendengar ajaran Kristen tentang kebaikan dan kejahatan yang kering dan penuh moral. Yang lebih mempesona adalah surat-surat cinta antara Gibran dan Mary Haskell, teman karib dan rekan spiritualnya. Surat-surat itu menjungkir balikan hati remaja saya yang mendambakan cinta sejati. Saya menghabiskan begitu banyak malam-malam masa SMA saya dengan membaca puisi Gibran. Saya masih ingat bagaimana Gibran menggambarkan cintanya dalam kalimat sederhana, tapi begitu elegan. Pengunjukan cinta sangatlah kecil dibandingkan dengan hal besar yang tersembunyi di baliknya. Perasaan dan kata-kata Gibran yang lembut begitu menyentuh saya. Walau saya belum pernah jatuh cinta, kata-katanya meresap dalam hati saya, seolah saya merasakan pengalaman itu sendiri. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau jalannya terjar berliku-liku. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah, walau pedang yang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Saya berjanji kepada diri sendiri, apabila cinta menemukan saya juga akan mencurahkan segalanya demi cinta, tanpa perhitungan atau rasa takut, walau rasa sakit yang hebat mengintai di baliknya. Namun, seperti yang semua orang tahu, cinta tidak akan datang hanya karena kita menginginkannya, atau karena kita merasa sudah siap. Sebaliknya, sifat elusif seperti memang melekat pada cinta. Semakin keras kita berusaha untuk merangkuhnya, cinta akan terasa semakin jauh. Beberapa tahun kemudian, saya terbangun di suatu pagi dan menyadari cinta yang telah lama saya nanti-nantikan itu akhirnya menemukan saya. Rasanya seperti ada tamu tak diundang masuk begitu saja ke hati saya. Tak peduli apakah saya mau atau siap, memang memalukan bagi seorang biksu seperti saya menceritakan cinta pertamanya. Tapi dia seorang gadis misionaris dari Amerika yang kebetulan saya jumpai di jalanan Seoul. Saya tertarik dengan agama dan spiritualitas sehingga banyak yang bisa kami bicarakan. Dia juga mengajari saya dan teman-teman saya bahasa Inggris, dan kami membantunya belajar bahasa Korea. Walaupun dia beberapa tahun lebih tua daripada saya, kami ternyata memiliki minat yang sama di samping agama dan bahasa. Kami berdua sama-sama menyukai musik George Winston, film Luc Besson, dan pertunjukan musikal seperti Les Miserables. Saya membuatkannya mixtape dan dia membuatkan saya kue dan pie. Saya nyaris tidak pernah bisa hanya berduaan dengannya, tetapi saya selalu tak sabar untuk menemuinya walau hanya di dalam kelas. Tak lama saya sadar bahwa ini bukan hanya sekedar cinta monyet, ini benar-benar cinta. Namun apakah cinta ini berbalas? Rupanya sudah menjadi takdir bagi cinta saya untuk bertepuk sebelah tangan. Di matanya saya hanya murid SMA. Dia harus pulang ke Amerika Serikat setelah 6 bulan, kembali ke laki-laki yang sudah lama dipacarinya. Hubungan ini jelas tidak akan berhasil, tapi saya tidak bisa memendam apa yang saya rasakan. Saat cinta menemukan kita, cinta membutakan kita. Semuanya selain cinta menjadi tidak penting.
Pikiran saya hanya berkutat pada dirinya sepanjang hari, dan hati saya terbuka lebar dan begitu rentan. Segala sesuatunya terlihat semakin jelas dan penuh makna. Saya merasa sangat bahagia saat memikirkannya, seolah saya terbang ke puncak dunia bersamanya. Tapi, saat tanggal kepulangannya semakin dekat, saya juga merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Saya merasa sangat bahagia, tapi di saat yang bersamaan juga merasa perih. 2 minggu sebelum kepulangannya ke Amerika Serikat, saya merasakan keegoisan saya perlahan-lahan buyar. Tidak ada yang lebih penting selain dirinya. Rasanya seperti saya lenyap dari dunia dan hanya tinggal dirinya yang terasa, seakan-akan segalanya yang ada di dunia ini berasal darinya. Itu saat saya akhirnya paham apa maksud Gibran saat dia mengatakan ada dewa tak dikenal yang memisahkannya dan Mary. Cinta terlihat begitu sakral dan misterius, seperti kayak dewa yang jauh lebih berkuasa dan berarti daripada kami berdua. Kata-kata Gibran seakan memiliki makna yang baru. Seisi dunia tampak berbeda di mata saya. 3 tahun setelah meninggalkan Korea, dia mengabari pernikahannya kepada saya. Dia akhirnya akan menikahi kekasihnya. Saat itu saya sudah kuliah di California. Saya ingin pergi ke selatan untuk memberikan ucapan selamat. Namun saya tidak punya uang atau waktu. Yang benar-benar menghentikan saya dari datang ke pesta pernikahannya adalah ketakutan akan rasa sakit yang muncul saat melihatnya menikah. Saya hanya bisa mengirim surat berisi harapan beserta hadiah kecil. 2 tahun kemudian, saya lulus kuliah dan memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi Amerika dengan mobil bersama kawan saya. Saat kami melewati kotanya, saya menelpon dan bertanya apakah dia ingin minum kopi bersama. Dia begitu gembira saat melihat saya dan kami mengenang kebersamaan kami di Korea. Suaminya ikut datang dan menyambut saya dengan hangat. Suaminya sangat ramah, sama seperti dirinya. Setelah saya kuliah, saya tinggal di Cambridge, Massachusetts untuk melanjutkan gelar master. Saya sering sekali mengunjungi kawasan South End di Boston, tempat keluarga Gibran tinggal setelah berimigrasi dari Lebanon. Pada akhir abad ke-19, saat South End masih menjadi kawasan kumuh terbesar di Boston yang sebagian besar dihuni para imigran Suriah dan Lebanon. Sekarang tempat itu telah menjelma menjadi permukiman indah yang dipenuhi rumah-rumah berbata merah khas New England. Gibran besar di sana, tinggal bersama ibu serta saudara-saudaranya dan belajar bahasa Inggris di sekolah. Dia masuk sekolah seni dan tumbuh menjadi seniman berbakat. Pada 1904, dia mengadakan pameran pertamanya. Dan Mary Haskell yang lebih tua 10 tahun begitu terpukau dengan karya-karya Gibran. Mary menjadi penyokong Gibran seumur hidupnya. Gibran mengiriminya surat-surat berisi pandangannya tentang cinta dan kehidupan. Dan surat-surat itu yang telah bersarang di hati saya sejak masih remaja, masih tetap saya ingat sampai sekarang. Dan tak kalah dia berbicara kepadaku, percayalah, walau ucapannya membuyarkan impianmu, laksana angin utara yang mempropagandakan kebunmu. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikianlah pula dia menyalibkanku. Haskell pada akhirnya meninggalkan Boston dan pindah ke selatan. 3 tahun kemudian dia menulis kepada Gibran untuk memberitahunya dia akan menikah. Sama seperti cinta pertama saya yang mengabarkan pernikahannya 3 tahun setelah dia pindah ke selatan. Memiliki kesamaan dengan Gibran membuat saya merasa begitu dekat dengannya. Dan tulisan-tulisannya terasa semakin spesial bagi saya. Sekarang, saat saya memikirkan cinta pertama, saya tidak lagi merasa sedih. Waktu itu hati saya memang terasa sakit. Kini perasaan itu telah lenyap digantikan oleh rasa syukur. Saya bersyukur kepada cinta pertama saya, kepada Gibran dan kepada semesta yang memperkenalkan saya kepada keajaiban cinta dan kasih sayang, dan perasaan yang membuat saya benar-benar hidup. Dan yang telah memberitahu saya seperti apa rasanya kehilangan ego, menatap semesta dengan makna yang tak terbatas, dan sekilas melihat Tuhan. Jika kita mencari cinta hanya untuk mengejar apa yang bisa diberikan, cinta akan menyembunyikan diri. Jika kita meminta cinta datang karena kita merasa siap, cinta akan melewati pintu kita.
Cinta sama seperti tamu yang tak diundang. Cinta akan datang kapanpun dia mau. Cinta akan pergi saat kita meminta lebih darinya. Jika kita mencari kekasih yang memenuhi syarat tertentu, kekasih baru kita juga akan menuntut sesuatu dari kita. Buang syarat-syarat kita segera saat cinta mengetuk pintu kita. Cinta itu hangat dan membebaskan. Cinta itu polos seperti bocah yang tidak memiliki niat tersembunyi. Kita bisa menentukan seberapa dekat kita dengan seseorang dengan bertanya, apa saya bisa bertingkah seperti anak kecil di depan orang itu? Saat kita mencintai seseorang, kita akan merasa seperti anak kecil di dalam hati. Saat saya mulai mencari pekerjaan mengajar pertama saya merasa seperti sedang pergi berkencan. Saya mengikuti, saya menyukainya, tapi pekerjaan itu mungkin tidak menyukai saya. Atau pekerjaan itu mungkin menyukai saya, tapi saya yang mungkin tidak menyukainya. Untuk bisa memasak enak, kita butuh waktu agar bumbu-bumbunya bisa meresap. Untuk membina hubungan yang tahan lama, kita butuh waktu agar rasa percaya bisa tercipta. Saat kita sedang berkencan, rendam antusiasme kita. Kita mungkin akan bertanya, apa salahnya menunjukkan perasaan saya yang sejujurnya? Kenapa saya tidak bisa memberinya hadiah dan mengatakan saya mencintainya? Kata-kata dan hadiah akan lebih berarti baginya saat dia sudah siap. Cintai dia, bukan perasaan kita. Cinta haruslah seimbang. Jika kita menyukainya lebih daripada dia menyukai kita, berilah dia waktu dan tempat untuk menumbuhkan perasaan itu. Penting sekali untuk menahan emosi kita saat perasaan kita tidak seimbang dengan perasaannya. Hemin Sudim, saya merasa benar-benar marah dengannya. Awalnya saya mengira karena saya tidak menyukai lelaki itu. Tapi kemudian saya sadar kalau dia yang tidak tertarik dengan saya. Marah tanpa sebab bisa jadi tanda kalau kita menyukai seseorang. Waktu masih SD, saya memiliki teman perempuan yang suka mengganggu saya. Kemudian saya tahu kalau dia melakukannya untuk menarik perhatian saya. Itu pengetahuan pertama yang saya dapatkan tentang kerumitan psikologi manusia. Salah satu perasaan yang paling menyakitkan adalah merasa tidak dianggap. Lihatlah sekeliling kita. Pernahkah kita sengaja atau tidak sengaja mengabaikan seseorang? Hanya saat merasa sakit hati, kita baru mengingat orang-orang yang pernah kita sakiti dan merasakan penyesalan. Akhir suatu hubungan akan menunjukkan terbuat dari apa diri kita. Menjauhlah hanya selangkah dari sifat keras kepala dan kemarahan kita. Satu langkah itu lebih berarti daripada 10 langkah yang diambil saat segalanya baik-baik saja. Langkah itu akan mengurangi rasa sakit kita dan menjauhkan kita dari kegilaan. Hati bekerja lebih lambat daripada pikiran. Pikiran tahu kita harus mengakhiri hubungan ini, tapi hati kita tidak tahu. Ini karena perasaan kita bersemayam dalam hati. Suatu hari, setelah hari-hari kekecewaan berlalu, saat pasangan kita memberikan pukulan terakhir, cahaya itu akan redup dalam hati kita. Kacang ginkgo yang jatuh seperti hubungan yang gagal. Begitu indah saat bergantung di pohon, kini begitu bau saat terinjak kaki. Bersikap lembutlah dan mengakhiri hubungan seperti saat kita memulainya. Bukti kalau kita dicintai, kita tidak membicarakan keburukan mantan kekasih kita, bahkan setelah hubungan kita berakhir. Terkadang setelah suatu hubungan berakhir, tanpa sadar kita berpikir, semoga dia bahagia. Tanpa kepahitan, ini tanda kalau kita sudah beranjak. Rasa sakit yang ditimbulkan satu orang bisa disembuhkan oleh orang lain. Tapi sebelum kita pergi mencari seseorang yang baru, pastikan kita memberikan waktu bagi diri kita untuk kembali utuh. Sebab jika tidak, kita hanya akan memanfaatkan orang yang baru kita temui. Hubungan yang luar biasa bukanlah hubungan yang berawal indah, melainkan yang berakhir indah. Hubungan seringkali dimulai tanpa disengaja. Tapi saat hubungan itu harus diakhiri, kita biasanya memiliki pilihan akhir dengan bijak. Saya menyukai kesederhanaanmu. Setelah menyampaikan khotbah dharma saya, engkau mendekati saya malu-malu dengan membawa sebotol susu kedelai hangat
dan berkata dengan lembut, "Sunim, maafkan saya karena hanya bisa memberi Anda ini." Setelah menyerahkan botol dan selai kertas, engkau lenyap di antara kerumunan. Saat saya membaca tulisanmu, saya begitu tersentuh. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena mau mendengarkan saya dan memberikan saran bagi orang yang sederhana dan biasa-biasa saja seperti saya, sambil merasakan kehangatan botol yang masih tersisa di tangan saya. Saya menyesal karena melewatkan kesempatan untuk bisa berbicara lebih banyak denganmu. Karena kita mungkin tidak akan bertemu lagi, saya memutuskan untuk menuliskannya di sini dan berharap semoga pesan ini bisa sampai kepadamu. Saya ingin kau tahu, saya menyukai kesederhanaanmu karena saya juga sederhana. Kita semua sesungguhnya sederhana. Tak peduli seberapa tenar atau cantik seseorang, tak peduli seberapa banyak uang atau kekuasaan yang seseorang miliki, tak peduli seberapa hebat pencapaian seseorang punya, kita semua pasti pernah mengalami tantangan, sakit hati, dan kehilangan. Kita harus menghadapi tantangan yang ada di luar kendali. Kesepian dan rasa takut mati akan menemani kita hingga hari-hari terakhir. Semua orang sama-sama berada di perjalanan yang penuh lika-liku dalam mencari kemuliaan hidup yang tercemar. Saya menyayangimu, kau yang berdiri malu-malu di depan saya dan berkata dengan lirih kalau dirimu sederhana, sambil menawarkan sebotol hatimu yang hangat. Tanpa cinta, kehidupan kita akan berlalu begitu saja. Dalam sekejap mata, cinta memiliki kekuatan untuk menghentikan dunia sejenak. Cinta membuat dunia terlihat indah. Ketika ada cinta, di situ hadir keindahan. Ketika sumber cinta mengering dalam hidup kita, carilah keindahan di sekitar kita. Di sanalah cinta dapat ditemukan. Kita semua indah, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi karena hanya kita yang bisa tersenyum indah seperti itu. Semoga kita dapat jatuh cinta dengan diri unik kita. Pada suatu malam di musim panas, saya melihat ke langit dan menatap satu bintang. Dari sekian banyak bintang, bintang itu juga balik menatap saya. Dari sekian banyak manusia di muka bumi, perjumpaan dua orang juga seperti ini, suatu kejadian kosmis yang langka, yang kemungkinannya satu di antara sejuta, semiliar, setriliun. Cinta itu mempercayai seseorang, selalu ada bagi seseorang, selalu siap untuk mendengarkan dengan hati yang lembut tanpa alasan lain selain cinta. Terkadang kita tidak yakin apakah yang kita rasakan itu cinta. Saat itu tanyakan kepada diri kita, apa saya senang saat harus memberi lebih banyak lagi walau saya sudah memberi banyak? Jika jawabannya iya dan tidak ada penyesalan setelah melakukannya, mungkin itu cinta. Cinta berarti mencintai seseorang apa adanya. Menuntutnya mengikuti cara tertentu bukanlah cinta, melainkan hasrat. Jangan berusaha untuk mengubah seseorang atas nama cinta. Perubahan itu hanya akan terlihat dari mata kita, tidak di matanya. Jika suatu pertemuan ditakdirkan untuk berkembang menjadi hubungan, biasanya semuanya akan dilancarkan tanpa ada halangan. Jika hanya kita yang berusaha keras, biarkan saja dia pergi. Ini akan meringankan tekanan kita dan memotivasinya untuk ikut berusaha. Jika tidak, jalan yang baru akan terbuka untuk kita. Cinta datang dengan alami dan tanpa susah payah. Jika kita berusaha mencintai seseorang, itu bukan cinta sejati, sampai kita berhenti berusaha. Seseorang mengarah peran mengaudisi banyak aktor, tapi langsung mengenali aktor yang tepat saat dia melangkah masuk. Bisa jadi sama saat mencari rumah baru, cincin berlian, dan pasangan di masa depan. Jika kita masih ragu, mungkin kita belum menemukan orang yang tepat. Cintai dia tanpa banyak seandainya, tanpa perhitungan, tanpa banyak mengatur, tanpa membandingkannya dengan orang lain. Cintai dia dengan penuh keyakinan jiwa kita. Jika kita tidak mudah digoyahkan, hubungan kita dapat bertahan lama. Jangan sebut itu cinta. Yang kita rasakan hanyalah rasa kasmaran tanpa komitmen atau tanggung jawab. Kasmaran bukanlah cinta, karena itu dimulai dan diakhiri oleh kita.
karena kasmaran lebih kepada perasaan kita dan bukan tentang orang lain. Saat jatuh cinta, kita akan melakukan banyak hal manis untuk orang yang kita cintai, tapi berhenti melakukan hal-hal yang tidak perlu juga sama pentingnya. Kita sering melupakan bagian itu. Kita suka ikut campur urusan orang lain dan berpikir kita melakukan ini untuk mereka. Kita memberikan bantuan yang tidak diminta dan mengganggu hidup mereka. Kita mengambil kekuatan mereka dan membuat mereka tidak berdaya. Ini berasal dari nafsu kita akan kendali dan pengakuan. Tidak ada kaitannya dengan cinta. Kita harus mencintai orang-orang seperti matahari mencintai bumi. Matahari mencintai bumi tanpa pilih kasih. Matahari memelihara pohon dan bunga tanpa mengharapkan imbalan. Matahari tidak menahan sinarnya, tetapi menerangi segala sesuatu dengan kehadirannya. Seperti kata Khalil Gibran, cintailah satu sama lain seperti dua tiang yang menyokong atap yang sama, sambil menatap ke langit bersama-sama. Biarkan ada jarak di antara kita dan orang yang kita cintai. Tanpa jarak itu, kita akan merasa sesak dan kehilangan cinta kita. Ingat, saat kita berusaha keras untuk menahannya pergi, dia akan pergi. Saat kita memutuskan untuk membiarkannya pergi, dia akan tinggal. Kita melakukan banyak hal demi orang yang kita cintai, tapi terkadang hanya dengan berada di sisinya, kita menunjukkan cinta yang lebih mendalam. Berikan hadiah berupa keberadaan kita di sisinya. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.